Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ritna Wawan dengan NIM 0528149446, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Pada tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop ini, saya akan membuat sebuah aplikasi sederhana bernama Japa Resto. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java berbasis konsol dengan tujuan untuk menerapkan konsep-konsep dasar pemrograman seperti kelas dan objek, array list, struktur kontrol atau percabangan dan perulangan, lalu input dan output, pemrosesan data, modularisasi fungsi. Nah, program ini dirancang untuk mensimulasikan sistem pemesanan makanan pada restoran sekaligus menyediakan menu pengelolaan data menu untuk pemilik usaha. Langsung saja ya, di sini saya sudah membuat programnya. Saya akan menjelaskan masing-masing perintah dari program tersebut. Oke, jadi kita langsung buka saja ya filenya, open file. Nah, ini dia filenya. Di sini saya sudah mengimpor untuk array, scanner, dan juga desimal. Lalu di sini saya juga sudah membuat sebuah kelas menu. Nah, ini tuh berfungsi untuk blueprint atau sebagai blueprint untuk data menu ya. Di sini memiliki atribut nama, harga, dan juga kategori. Lalu ada kelas main, di mana ini adalah sebagai kelas utama yang menjalankan keseluruhan aplikasi. Nah, di dalamnya ini ada array list menu ya, ini array list. Untuk array list, lalu ada untuk pemformatan ya, ini formatnya. Lalu juga ada scanner. Nah, di menu ini adalah isi untuk modular-modular ya. Contohnya adalah modular untuk menu pelanggan, lalu pengelolaan, lalu untuk menambah juga menghapus menu ya. Ini masih banyak nih di sini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat menu utama program, yaitu ini dia menu utama Japa Resto ya, program kita ya. Yaitu untuk menu pelanggan, lalu menu pengelolaan menu dan owner, lalu juga menu keluar dan juga menu pilih ya. Untuk memilih perintah yang akan kita gunakan. Nah, ini misalnya satu untuk memanggil menu pelanggan, lalu dua untuk memanggil menu owner, pengelolaan owner, dan ini untuk memanggil menu keluar ya. Setelah keluar ini akan muncul tulisan seperti ini, terima kasih telah menggunakan Japa Resto. Lalu ada juga ini ya, default pilihan tidak valid, coba lagi kalau misalnya kita mengetikkan yang tidak ada di sini. Nah, yang 1, 2, 3 ini ya. Nah, di menu awal kita diminta untuk menunjukkan daftar ini ya, daftar menu dan juga minuman ya. Nah, ini sudah saya buat daftar menunya. Ada nasi bebek, nasi ayam, sate kambing, lalu nasi ayam ya, sate ayam. Nah, ini sudah saya bikin ya. Jadi ini nanti ketika klik satu nih akan memunculkan menu pelanggan dan juga pemesanan ya nanti tuh. Nah, ini tuh ini enggak terbatas ya. Kalau sebelumnya kan kita cuma 4 kali. Nah, kalau ini bisa ini bisa tidak terbatas. Bisa tidak terbatas pemesanannya ya, bisa lebih dari 4 kali. Tidak seperti sebelumnya yang dibatasi. Lalu untuk menu pelanggan ya, di sini saya sudah buat menu pelanggan. Nah, jadi di sini tuh nanti kita akan menampilkan daftar menu yang tersedia. Nah, ini sudah saya bikin nih, memanggil daftar menunya nanti ke arah sini. Nah, ini buat manggil ke sini ya, ini perintahnya nih. Kan ada perintahnya nih arah ini. Nah, ke daftar ini nanti ke arah menu awal ya. Kalau kita klik tampilkan daftar menu yang ini, nah ini dia langsung memanggil ke sini. Nah, lalu ada juga ada pajak 10% ya. Ada untuk pembayaran ya, pajak 10%. Nah, di sini. Sini sudah saya setting ya nih, total pajak 10%.
Ini hampir sama sih seperti sebelumnya ya, nggak jauh beda. Ini ini untuk biaya pelayanan, ini untuk double diskon nih. Kalau lebih dari 100.000 ya. Nah, ini perintahnya lebih dari 100.000. Dia mendapatkan diskon 10%. Nah, ini perintahnya. Ini biaya pelayanan ini. Nah, kalau ini LCE berarti ini lebih dari 50.000 dia dapat promo. Nah, dapat promonya apa? Dapat promo ST gratis. Si ST gratis. Jadi kita kalau misalnya beli jus jeruk atau apapun gitu ya, lebih dari 50.000 kita akan dapat dapat ST ya. Nah, kalau ini adalah total akhir yaitu untuk keseluruhan pemesanan kita nanti ya. Secara lengkap. Nah, ini perintahnya ya. Nah, ini untuk stoknya. Ini nanti stoknya akan muncul ya setelah si pelanggan memasukkan pesanannya. Semua totalnya nih ada total pesanan, pajak, 10% pelayanan, diskon, total bayar ya. Nanti akan secara otomatis. Lalu di sini ada menu pengelolaan. Maaf, menu pengelolaan. Nah, ini di dalam menu pengelolaan ada menu tambah menu, harga menu, hapus menu, dan juga kembali stop pilih nih. Pilih ya. Nah, ini sudah dibikin nih untuk memanggil masing-masing ininya nih. Untuk memanggil tambah menu, untuk memanggil ubah menu. Nah, nanti di dalam menu ini ada menu lagi ya. Seperti ini misalnya. Jadi kita nanti tinggal menginputkan. Jadi ketika kita pencet satu, maka kita akan secara otomatis untuk memanggil ke sini. Nah, kita tinggal sebutin aja nama menu dan juga harganya ya. Nah, ini harga. Nah, nanti secara otomatis. Sama juga dengan yang ubah menu ya. Misalnya kita pengen ubah menunya adalah nasi bebek. Nah, kayak gitu. Nomor satu misalnya. Nomor satu nasi bebek, oke lah mau saya rubah nih. Ya, tinggal masukin harganya ya. Nah, ini harganya tinggal kita ubah. Nah, ini nomor menu tidak valid. Berarti kalau misalnya, ini kan saya kan berdasarkan nomor ya menunya ya. Jadi nanti pakai nomor aja masukin menunya, nggak usah pakai nama menunya. Seperti itu. Lalu di sini ada yakin, ubah ya dan tidak ya. Ini untuk penyimpanan ya. Jadi kalau misalnya kita klik tidak ya tidak akan tersimpan. Kalau kliknya akan tersimpan. Dan akan memunculkan harga barunya ya. Lalu ini hapus menu ini hampir sama sih seperti yang sebelumnya ya. Konsepnya sama aja. Dia menggunakan perintah if return, if else ya. Sama juga nih. Lalu di sini ada util baca angka. Nah, kalau misalnya kita salah input nih, kita harus masukkan angka lagi, masukkan lagi kalau salah ya. Lalu ada poin tampilkan daftar menu. Nah, ini untuk yang menampilkan daftar menu tadi ya. Ini adalah perintah loopingnya ya, untuk memanggilnya ya. Ini perintah untuk memanggil atau ignore cache nih. Ignore cache ini kayak namanya kita besar kecilnya ya. Hampir sama kayak sebelumnya. Ini daftar menu nih. Pesanan seperti ini ya. Lalu ini hitung jumlah ST. Nah, ini tuh untuk menghitung jumlah ST-nya ya. Jumlah pesanannya. Tapi dia harusnya tetap satu ya. Karena kita tadi berlakuinnya walaupun apapun minumannya jumlahnya berapapun dia tetap gratis ST-nya satu aja. Nah, ini ada untuk pencetakan sup. Nah, ini untuk menginput pesanan ininya ya, cetak supnya ya untuk nanti. Misalnya kayak format pesanan salah nih exception. Nah, nanti akan memberikan keterangan. Oke, kita langsung saja ke praktiknya ya. Kita running. Kita akan simulasikan untuk menu pelanggan ya, misalnya ini seperti ini. Nah, pelanggan ya. Misalnya kita nggak jadi ketik selesai aja seperti ini. Nah, kan kalau misalnya kita nggak ketiknya salah nih, nah, pilihan tidak valid ya. Kita coba ke menu pelanggan lagi. Oke, nah sekarang kita misalnya pesan nasi bebek
sama dengan 2. 1 deh, 1 dulu deh. Lalu es teh manis 1. Selesai aja ya. Nah, ini nggak dapat ya, nggak dapat diskon ya. Sekarang kita coba yang dapat diskon ya. Misalnya nasi bebek lebih dari 50.000 ya ini. 2, lalu misalnya jus jeruk 1. Selesai. Nah, dia dapat es teh manis gratis ya. Nah, kalau sebelumnya kan nggak ada nih. Yang atas nih. Nggak ada dapat es teh ya. Nah, ini walaupun beli jus jeruk dia tetap gratis BOGO ya, buy one get one ya minumannya ya. Dengan salah satu kategorinya ini saya pilihnya es teh manis saja. Seperti ini ya. Nah, kalau misalnya lebih dari 100.000 bagaimana? Apakah dia dapat diskon ya? Kita cek lagi. Klik 1 lagi menu pelanggannya, misalnya nasi bebek 4. Terus misalnya jus jeruk 4 juga deh. Kita enter, selesai lagi. Oh, salah ketik ya. Kita selesai aja, klik selesai. Nah, setelah kita hitung ini kan, nah diskon ini sama pelayanan, pajak semuanya sudah dihitungkan ya. Dan juga nggak dapat gratis es teh jeruk kalau lebih dari 100.000 ya, sesuai permintaan di soal ya. Lalu sekarang kita akan ke menu pengelolaan menu owner. Kita klik 2. Kita misalnya pengen tambah menu, klik tambah menu ya. Misalnya nama menunya itu pengen nasi uduk deh, nasi uduk ya. Nasi uduk nama menunya. Harganya kita kasih 20.000 aja. Seperti ini. Nanti akan secara otomatis ya formatnya. Kategorinya makanan ya. Makanan, enter. Lalu misalnya pengen ubah harga menu juga ya. Kita coba deh sekalian aja ya. Ubah harga menu yang nasi bebek misalnya. Nomor 1 ya. Masukkan harga baru, saya pengennya jadi 30.000 ya, naik nih. Oke, kita pencet ya aja. Klik ya. Berhasil diubah ya. Lalu kita pengen hapus menu nih. Oh ya udahlah, saya klik 3 aja, hapus menu ya. Hapus menu. Nah, kita akan menghapus jus alpukat misalnya karena sudah jarang ada yang beli ya misalnya. Saya hapus saja deh nomor 6 nih, jus alpukat. Kan ingin menghapus, kita tinggal klik ya. Nah, sudah berhasil ya, berhasil dihapus juga. Lalu kita klik kembali ya. Kembali, maka akan kembali ke menu sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini sudah selesai ya, teman-teman, praktikannya. Kalau kita klik keluar nih ya, tadi ya, seperti yang keterangan ya. Nah, kalau kita sudah klik keluar, maka kita akan keluar dari aplikasi dan dia akan ada keterangan terima kasih sudah menggunakan Japa Resto. Nah, sudah ya praktiknya dan sudah jelas juga saya jelaskan bagaimana proses atau aplikasi yang kita buat ini secara fungsi juga ya. Demikian penjelasan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop yang berjudul Japa Resto. Program ini menunjukkan implementasi dasar aplikasi restoran dengan fitur pemesanan, perhitungan pembayaran, dan pengelolaan menu. Melalui tugas ini, saya memahami lebih banyak tentang cara membangun program terstruktur, menggunakan kelas dan objek, serta bagaimana memproses input sekaligus menampilkan output secara dinamis. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.